Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali hari ini kita akan mencoba menyampaikan suatu kisah horor, yang mana kisah horor ini berlatar belakang di daerah Jawa Tengah ya. Cukup menarik banget tentang suatu rumah. Jadi kalau kita bercerita tentang kisah horor tentang satu rumah tuh selalu menarik ya. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung saja buat teman-teman yang belum subscribe, sebelum mendengarkan silakan diklik dulu tombolnya yang berwarna merah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Siapkan headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan kisah ini. Kali ini cerita dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah, di sekitaran tahun 1999 sampai dengan 2000-an. Dikarenakan rumahnya sedang direnovasi, satu keluarga harus pindah sementara di sebuah rumah tua yang bertahun-tahun tak ada yang menghuni. Hunian sementara. Wonosobo pertengahan November 1999. Saat itu ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, Risa, dan Doni. Jadi Risa ini adalah kakak dari Doni. Sudah sekitar sebulan ini, Risa dan keluarganya tinggal di rumah sementara. Ya, sejak rumahnya direnovasi karena tertimpa sebuah pohon yang besar di kala hujan waktu itu. Dan di akhir-akhir ini pun Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Ia selalu terlihat saja mengantuk. Risa mengaku, sejak tinggal di hunian sementara ini, ia menjadi seperti susah tidur. Nampaknya seperti ada sesuatu yang sudah ia alami. Kata Risa, rumah ini memang bagus. Meski model bangunannya lawas, tapi rumah ini terlihat sangat terawat. Awalnya Risa sangat antusias tinggal di rumah ini, tapi ternyata setelah hari-hari berlalu, ternyata mulai banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Seperti suara ketukan dan suara orang yang berjalan di tengah malam. Ayunan dari ban bekas yang tergantung di pohon belakang rumah juga beberapa kali terlihat bergoyang-goyang dengan sendirinya. Meskipun ini sudah cukup meresahkan, tapi bagi Risa yang memang termasuk gadis yang pemberani lah ya, ia mencoba tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya satu persatu sosok mulai menampakkan dirinya. Gadis kecil di ayunan. Ya, waktu itu menjelang sore hari, Risa baru saja pulang dari sekolah. Sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Ketika ia mulai sampai di rumah, Risa pun berencana untuk langsung mandi. Kebetulan letak kamar mandinya di belakang rumah, di samping dapur, dan ada jendela di sana ya. Dimana dari jendela itu ia bisa langsung melihat ayunan yang bergantung di pohon di belakang rumahnya. Nah, sembari menunggu air hangat, Risa pun termangu di sudut jendela sambil melamun memandangi pekarangan belakang rumahnya. Tapi baru beberapa saat kemudian ia baru menyadari jika ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak dengan sendirinya. Ia pun mulai mencermatinya. Saat itu ia berpikir, apakah mungkin hanya karena angin saja? Tapi semakin dia lihat, gerakannya pun semakin kencang. Risa tak begitu takut karena ya ini sudah sering terjadi. Sampai akhirnya lamunannya itu dibuyarkan oleh suara siulan dari teko. Ya, nampaknya air sudah mendidih. Risa pun bergegas bersiap untuk mandi. Dan singkat cerita, selesai mandi, Risa yang saat itu keluar tentunya melewati jendela itu refleks. Menolehlah ia ke sebelah kiri. Di situ ayunan itu terlihat anak kecil yang sedang menaikinya. Ya, postur tubuhnya hampir sama lah ya dengan adiknya, Doni. Dan oleh karena itu dia pun tidak begitu memperdulikannya. Risa lalu berlalu begitu saja. Tapi di antara langkahnya, dia baru tersadar dengan sosok anak kecil yang berada di ayunan tersebut. Rambut Doni kan pendek ya, batin Risa kala itu.
Sementara kalau tidak salah, sosok tadi rambutnya panjang. Nah, Risa yang agak kurang yakin kemudian pun berjalan mundur, menuju kembali ke arah jendela, dan betapa herannya karena saat itu sosok yang berada di ayunan itu berambut panjang. Risa hanya mematung, mencoba mengamati sosok itu. Semuanya terlihat jelas karena hari itu masih sore. Siapa bocah ini? Batin Risa. Dengan nada agak gugup, Risa pun mencoba berteriak. Hei, siapa kamu? Sosok itu tidak merespon. Malah bertambah asik bermain ayunan sambil seperti tertawa-tawa kecil. Woi, siapa kamu? Teriak Risa kembali. Ayunannya pun mulai melambat dan mulai berhenti. Barulah sosok itu menoleh ke arah Risa dengan perlahan, dan betapa kagetnya Risa ketika ia melihat sosok itu. Gadis kecil dengan muka pucat dan bermata panda. Ya, pakaiannya lusuh, dan di situ Risa saat itu seperti sulit sekali bergerak. Setelah menoleh, sosok itu pun mulai turun dari ayunan, berbalik sambil terus menyeringai. Lidah Risa seakan keluh. Tak mampu ia berteriak, dan sosok itu mulai berjalan perlahan-lahan ke arah Risa sambil mengacungkan jari telunjuknya, kemudian berlari ke arah Risa, dan di sini Risa pun baru bisa berteriak hingga handuk yang membalut tubuhnya lepas karena kedua tangannya menutupi mata. Sampai akhirnya teriakannya pun didengar oleh sang ibu. Lalu sang ibu datang. Namun di sini Risa juga belum mampu untuk berkata-kata. Dia hanya menangis sembari menunjuk-nunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Dan setelah tenang, akhirnya Risa pun mulai menceritakan hal yang tadi dialami kepada ibunya. Sambil masih terisak, Risa berkata, jika ada anak kecil di ayunan itu. Ibunya yang mencoba langsung mengecek, tapi saat itu ibunya tidak menemukan apa-apa. Ya, ibunya tidak menemukan ada siapapun di ayunan itu. Untuk pertama kalinya ya, makhluk penunggu rumah ini mulai menampakkan wujudnya. Dan epiknya lagi terjadi pada sore hari ya. Jadi sore hari itu memang remang-remang lah ya sore hari. Kalau orang Jawa bilang itu surup ya. Nah, kejadian ini tentunya membuat Risa merasa sangat syok karena ini adalah juga pertama kalinya ia melihat sosok dalam tanda kutip hantu ya. Ya, jika biasanya sih hanya suara-suara atau sekelebat bayangan saja, tapi kali itu Risa melihatnya dengan mata kepala sendiri dan sangat jelas. Tapi ada satu lagi kejadian penampakan yang kembali dialami oleh Risa. Malam itu, Risa yang saat itu sedang kurang enak badan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dan di dalam tidurnya ia pun bermimpi sedang bermain ayunan di belakang rumah dengan adiknya. Seperti biasa, Risa pun mengerjai adiknya dengan mengayunkan ayunan itu dengan kencang. Tapi dalam mimpinya itu adiknya tidak takut. Justru saat itu adiknya menantang. Kurang kenceng kak, kurang kenceng kak, sambil tertawa-tawa riang bersama Risa. Dan Risa pun kembali mendorong ayunan itu semakin kencang. Terus tertawa adiknya saat itu, dan tanpa Risa sadari, sosok adiknya itu telah berubah, ya, menjadi anak kecil dulu yang waktu ia temui. Di dalam mimpi itu, Risa yang kaget sontak melepaskan ayunan itu dan berlari ke dalam rumahnya tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu, dan Risa pun akhirnya terbangun dari mimpinya. Ternyata ini hanya mimpi, batin Risa. Tapi pendengaran Risa itu kembali dialihkan dengan seperti ada suara orang yang tengah berbincang. Ya, arahnya dari ruang tamu. Persis berada di depan kamarnya. Risa mengira kala itu adalah ayah dan ibunya karena memang suaranya seperti sepasang pria dan wanita yang sedang berbincang. Sangat jelas suaranya. Risa pun tak begitu paham isi pembicaraan itu. Risa melihat jam dinding di kamarnya. Saat itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sedang apa ayah dan ibu mengobrol di pagi buta seperti ini? Batin Risa. Tapi setelah Risa coba cermati lagi, Risa baru sadar jika itu adalah bukan suara ayah dan ibunya. Lantas, siapakah mereka? Apakah mereka tamu? Risa yang sangat penasaran, tapi tetap diliputi rasa takut. Kini mencoba menempelkan telinganya di pintu. Dan benar, memang ada yang sedang berbincang di ruang tamu. Meskipun Risa mendengar jelas, namun tidak ada satu kalimat pun yang bisa dia pahami karena menurut Risa dialognya tidak memakai bahasa Indonesia maupun Jawa. Seperti bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Nah, menurut Risa malah lebih ke seperti bahasa Belanda ya. Di sini, Risa pun mulai merasa bahwa
ini adalah hal yang tidak beres. Sesekali juga terdengar tawa yang terbahak-bahak di sela-sela obrolan di ruang tamu itu. Rasa takutnya pun mulai kalah dengan rasa penasarannya. Risa mulai tersadar bahwa lubang kunci pintu kamarnya masih yang bermodel lama, di mana ada celah sedikit di situ. Dan dengan perasaan agak takut dan ragu, Risa pun mencoba memantapkan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya terpasang, jantung Risa pun berdegup dengan kencang. Karena apa yang dilihatnya benar. Saat itu ada dua orang yang sedang mengobrol di ruang tamu itu, di kursi yang menghadap ke kamar Risa. Tapi wujudnya tidak begitu jelas karena lampu ruangan itu memang mati, tapi sedikit terbantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya. Sehingga nampaklah dua sosok itu. Ya, seperti mimpi, kata Risa. Apakah ini nyata? Batin Risa. Dua sosok itu seakan malah semakin asik mengobrol. Seolah-olah dia tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Tapi beberapa saat kemudian pembicaraan dua sosok itu terhenti. Dan tiba-tiba kepalanya menoleh ke arah Risa. Seakan menyadari bahwa dia sedang mengintipnya dari lubang kunci itu. Risa pun langsung memalingkan wajahnya lalu berlari menuju keranjang, meringkuk, membelakangi pintu, dan selang berapa lama pintu kamar Risa pun diketok. Risa ketakutan dan mulai menangis. Sementara suara ketukan itu masih terdengar, keringatnya pun mulai bercucuran. Risa sangat ketakutan. Ketukan itu masih terus berbunyi hingga azan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu berhenti. Akhirnya esok hari, Risa yang memang sedang tidak enak badan diperparah lagi dengan kejadian semalam. Akhirnya Risa pun menjadi demam. Ya, demam yang sangat tinggi. Saking tinggi suhu tubuhnya kala itu, katanya ibu Risa sampai mengigau. Tidak jelas seperti ketakutan akan sesuatu yang entah apa itu. Ibu Risa pun merasa khawatir, berpikir takutnya Risa terkena sawan. Tapi ayah Risa mencoba berpikir dengan logis, lalu membawa Risa ke dokter. Kata dokter, demam yang sangat tinggi ini bisa menimbulkan halusinasi. Jadi akhirnya Risa pun diberikan obat penenang, lalu pulang. Dan benar saja keadaan Risa pun mulai membaik setelah diberi obat lah ya. Tapi itu hanya bertahan 1 malam saja. Karena sehari setelahnya Risa pun kembali demam tinggi dan tetap berhalusinasi ketakutan. Saat itu ia mulai tidak berani tidur sendiri. Risa pun tidur dengan ditemani oleh ibunya. Dan disinilah untuk pertama kalinya ibunya Risa juga mengalami hal yang seram. Kejadiannya hampir sama dengan Risa. Jadi malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Risa saat itu sedang menggigil, mengeluarkan keringat dingin. Goncangan badannya sampai membangunkan ibunya kala itu yang sebenarnya hanya tidur-tidur ayam. Dengan terbata-bata, Risa pun meminta ibunya untuk mengambilkan air putih karena saat itu ia merasa sangat haus. Ibunya segera beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air. Dan ketika ibunya membuka pintu, dia saat itu seperti melihat siluet seseorang yang sedang duduk di ruang tamu. Ruang tamunya dalam keadaan gelap padahal ya. Segera pun ia menyalakan lampu untuk memastikan siapa yang sedang duduk. Tapi setelah lampu ia nyalakan, tidak ada apa-apa di sana. Mungkin itu hanya halusinasiku saja, batin ibunya. Ia pun segera beranjak ke dapur tanpa mematikan lampu ruang itu kembali. Sesegera mungkin ia mengambil segelas air dan kembali menuju ke kamar. Tapi ketika ibu Risa berjalan, samar-samar ia mendengar orang yang sedang mengobrol. Ya, arahnya dari ruang tamu. Ia pun mulai memelankan langkahnya, sembari terus mencermati suara itu. Dan ketika tiba di ruang tengah yang mana itu hanya terbatas tembok dari ruang tamu, tiba-tiba ia mencium bau rokok. Bau rokok tembakau. Ya, sepertinya seperti ada yang merokok di ruang tamu. Mulailah ibu Risa merasa ketakutan dan meletakkan gelas yang dipegang di mejanya. Obrolan di ruang tamu itu masih jelas sekali terdengar dan sangat jelas. Seperti yang dialami oleh Risa. Dialognya menggunakan bahasa Belanda. Ibu Risa yang ketakutan mulai mengambil tasbih yang tergantung di rak dekat TV, lalu mulai menggenggamnya. Dia kumpulkan keberanian untuk mengecek ada siapa sebenarnya di ruang tamu mereka. Dengan perlahan, ia pun mengeluarkan setengah kepalanya untuk melihatnya dan tahu apa yang dilihatnya. Kali ini sangat jelas karena memang lampu ruangan itu terang benderang. Saat itu ibu Risa melihat ada 2 orang pria sedang duduk berhadap-hadapan, berbincang asik sambil merokok. Dia ingat sekali salah satu dari pria itu menaikkan satu kakinya ke atas meja.
Ibu Risa pun segera menyembunyikan lagi pandangannya dan duduk tersimpuh di balik tembok sambil menangis. Ia terus berzikir. Dengan tasbih yang digenggam, tapi nampaknya dua sosok di ruang tamu itu seolah tak peduli. Mereka terus saja mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya Ibu Risa yang sudah tidak kuat pun ini langsung berteriak sekencang-kencangnya sampai membangunkan sang ayah dan adiknya Risa. Ya, ayah Risa yang kaget sontak bertanya, apa yang terjadi? Saat itu Ibu Risa yang masih tersimpuh di balik tembok hanya bisa berkata, ada orang, Pak. Ada orang di ruang tamu. Ayah Risa pun mencoba memeriksa ke ruang tamu hingga membuka pintu depan, namun tak ada siapapun di situ. Dan anehnya, kata Ibu Risa, bau rokok yang tadinya sangat menyengat itu seketika hilang begitu saja. Saat itu pun Ibu Risa langsung meminta ayah untuk memindahkan Risa ke kamar yang lain. Dan malam itu pun mereka berempat, yaitu Risa, ibunya, ayahnya, dan sang adik Doni, tidur di dalam kamar yang sama. Dan malam itu Ibu Risa pun terus saja bercerita kepada sang ayah tentang apa yang tadi ia lihat. Dan ayahnya saat itu sebenarnya kurang percaya, namun mencoba mengiya-iyakan saja untuk mencairkan suasana. 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Ibu dan Risa sendiri sebenarnya sudah tidak mau tinggal di rumah itu. Beserta adiknya Doni, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah nenek. Nah, sementara ayahnya lah yang kini tinggal di rumah itu karena rumah ini sudah terlanjur disewa selama 6 bulan. Jadi sayang sekali jika baru 3 bulan sudah ditinggal. Nah, sebenarnya ayahnya Risa ini juga tidak begitulah percaya dengan hal-hal goib karena memang dia belum pernah mengalaminya sendiri. Hingga akhirnya ada rentetan kejadian yang mulai membuka pikiran sang ayah tentang rumah ini. Sudah hampir 1 minggu. Pak Trisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang tidak ada kejadian karena seminggu terakhir itu beliau selalu kerja lembur. Berangkat pagi, pulang pun larut malam. Dan ketika pulang, Pak Trisna pun juga langsung tidur karena ya mungkin lelah. Sampai akhirnya tiba di hari-hari Pak Trisna tidak lembur lagi. Waktu itu setelah selesai bekerja, Pak Trisna pun mencoba menyempatkan diri untuk mampir sebentar ke rumahnya yang saat itu sedang direnovasi. Ya, untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya. Dan setelah itu, ia juga tak lupa mampir ke rumah orang tuanya, yaitu neneknya Risa, untuk menjenguk anak dan istrinya yang sekarang tinggal di hunian sementara di tempat nenek. Seperti keluarga yang pada umumnya mereka saling bercengkrama hingga tak terasa waktu sudah hampir maghrib, Pak Trisna pun berpamitan untuk kembali ke rumah kontrakan. Dan Doni, anak yang paling kecil, sempat merengek agar ayahnya saat itu tidak pulang ke rumah kontrakannya itu. Rumahnya ada setannya loh, Pak, begitu kata Doni. Sama setan aja takut, jawab Pak Trisna dengan nada bercanda. Ya sudah, Bapak ke sana dulu mau nyari setan. Canda Pak Trisna lagi. Lalu beliau pun pulang ke rumah itu. Saat itu azan maghrib sudah mulai berkumandang dan ketika Pak Trisna sampai, lalu ia bergegas masuk mencoba menyalakan lampu-lampu. Lalu Pak Trisna pun mandi. Di sini mulai lagi terjadi hal yang aneh saat Pak Trisna mandi. Saat itu beliau mandi sambil menyalakan keran. Dan ketika gayung mengayun membasahi tubuhnya, Pak Trisna seperti mendengar suara aktivitas yang cukup riuh. Jadi suaranya tuh bersumber dari dapur ya. Seperti suara sendok dan piring yang beradu. Dia pun menghentikan aktivitas mandinya. Suara itu hilang. Pak Trisna saat itu menyangka, oh ia hanya salah dengar. Lalu ia pun melanjutkan kembali mandinya. Tapi ketika gayung melayun lagi, ada suara wanita dewasa dan suara anak kecil yang tertawa. Ketika Pak Trisna langsung mematikan keran di kamar mandinya. Mencoba mencermati suara itu. Memang suara itu hilang. Pak Trisna pun lalu melanjutkan mandinya lagi. Tapi kali ini ia tidak menyalakan keran. Belum sampai gayung menyentuh airnya, kali ini terdengar amat sangat jelas suara wanita dewasa dan tangisan anak kecil. Pak Trisna tak begitu paham dengan bahasa atau dialognya, tapi menurut beliau, sepertinya wanita itu sedang marah-marah. Terdengar dari nada dan intonasi yang tinggi, dan seperti membentak-bentak disusul dengan suara tangisan anak kecil. Perasaan Pak Trisna tentunya bercampur aduk kala itu, karena suara itu tidak pernah berhenti. Suaranya sangat jelas terdengar di kuping dia, seperti halnya berhalang dengan tembok saja ya di dalam kamar mandi itu. Pak Trisna berpikir, oh berarti benar, berarti semua benar seperti kata anak dan istriku.
Ya, tapi Pak Krisna ini memang tergolong orang yang pemberani ya. Lalu dia pun segera menyelesaikan mandinya meskipun suara itu masih terus terdengar. Dan dengan tanpa aba-aba langsunglah ia memintu kamar mandi sambil berkata, "Ayo!" Tapi keadaan ternyata sepi dan tidak ada siapa-siapa. Pak Krisna mencoba meyakini bahwa tadi dia tidak salah dengar. Beliau ini memang pemberani sekali ya. Seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Krisna pun masuk aja ke dalam kamar, mengganti bajunya, dan malam itu pun beliau lewati dengan tenang. Nah, selang 1 hari, seperti biasa setelah pulang kerja, Pak Krisna pun mampir ke rumahnya yang nampak proses renovasinya sudah hampir selesai kala itu. Batinnya mulai lega. Karena dalam hati kecilnya sebenarnya juga tidak begitu betah tinggal di rumah kontrakan itu. Selain karena juga kejadian kemarin ya pastinya. Setelah itu tak lupa juga dia mampir ke rumah nenek. Di situ sebenarnya Pak Krisna ingin menceritakan kejadian kemarin kepada keluarganya, terutama istrinya. Tapi beliau urungkan karena masih ada rasa gengsi ya di dalam dirinya. Beliau pun akhirnya kembali lagi pulang ke rumah itu. Pak Krisna pulang agak awal. Karena dia tidak mau sampai bertemu maghrib lagi seperti kemarin. Dan sesampainya di rumah ini pun seperti biasa beliau langsung mandi. Dan tidak ada lagi kejadian seperti kemarin. Lalu beliau sholat isya, lalu Pak Krisna menonton TV, sampai tak terasa pun dia ketiduran. Nah, jadi ada satu kejadian lagi. Jadi ketika beliau saat itu ketiduran di depan televisi, Pak Krisna itu seperti dibangunkan. Ya, seperti ada yang menepuk-nepuk kepalanya. Sontak dia langsung terbangun. Dan saat itu ia merasa kebingungan. Disitulah Pak Krisna mengira jika itu hanyalah mimpi. Lalu Pak Krisna pun mematikan televisi dan kembali tidur tapi di tempat yang sama dengan kondisi TV yang sudah mati. Mulailah dia terlelap, namun kira-kira jam berapa waktu itu beliau kembali dibangunkan. Tapi kali ini seperti ada yang mengelus-ngelus badannya. Setengah kantuk beliau pun terbangun, lalu kembali tidur lagi. Sampai beberapa saat kemudian tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan sangat kencang hingga kursi panjang yang ia tiduri berdenyit. Seketika Pak Krisna terbangun bersama tubuhnya yang kini dalam posisi setengah terduduk. Namun, walaupun Pak Krisna sudah terbangun, saat itu ia merasa tubuhnya masih digoyang-goyangkan. Ya, seperti ada tangan yang sedang memegangi pundaknya dari belakang. Refleks Pak Krisna pun menoleh ke arah belakang dan tahu apa yang dilihatnya. Di situ Pak Krisna melihat sosok seorang wanita Tionghoa. Parasnya tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih, lusuh. Raut wajahnya pucat dan sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang, tatapan matanya tajam. Sosok itu tak bicara satu kata pun. Ya, hanya mengacung-ngacungkan jari telunjuknya ke arah kamar seakan saat itu ia menyuruh Pak Krisna untuk tidur di kamar. Nah, disinilah baru keberanian Pak Krisna seketika luntur. Ia terpaku, tak bisa bergerak, matanya seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok itu. Sosok wanita tua itu memandang Pak Krisna dengan tatapan marah. Sampai akhirnya pandangan Pak Krisna gelap. Pingsan. Lalu terbangun di keesokan harinya di lantai di depan ruang televisi. Pak Krisna terbangun dengan keadaan yang bingung. Masih mencoba menerka-nerka mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Ia pun memandangi sekeliling ruangan dan matanya terhenti di sudut di belakang kursi. Sudut di mana semalam sosok wanita tua Tionghoa itu berdiri bertolak pinggang. Ya, tentunya ingatan Pak Krisna ini masih hangat. Dia pun tersentak dan langsung pergi dari rumah itu. Kebetulan itu hari Minggu. Bergegaslah Pak Krisna pergi menemui anak istrinya dan akhirnya beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami selama 2 hari terakhirnya. Akhirnya Risa sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan Pak Krisna pun kini tinggal bersama di rumah nenek. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian rumah mereka pun sudah selesai direnovasi. Akhirnya mereka sekeluarga kembali tinggal di rumah lamanya sampai saat ini. Dan tentunya kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Pak Krisna. Dan hingga saat cerita ini diceritakan, rumah itu masih ada, rawat, dan berdiri dengan kokoh di tengah kota Wonosobo yang indah. Wow. Goks ceritanya nih. Jadi, ya menurut kita keren ya. Keren karena digambarkannya tuh detail ya tentang rumah angker yang
isinya tuh ternyata setan-setan asing ya. Ada yang Belanda, ada yang Tionghoa. Tapi keren. Semoga aja cerita ini bisa menghibur teman-teman. Mari kita ambil hikmah yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam membawakan ceritanya tadi. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling bersapa. Insya Allah kami akan terus membalas komentarnya. Dan buat yang belum subscribe sekali lagi silakan diklik tombol merahnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang akan kami upload. Yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilodi Lelaki Sejati. Ciao.